Karyawan itu tadi kan ada yang rias, terus ada yang potong atau facial. Itu satu karyawan bisa all round semua atau mbak memperkerjakan khusus yang mata rias khusus mata rias, yang facial khusus facial, atau gimana? Enggak, jadi gini Bu, jadi di salon kita itu spesifikasi punya, setiap karyawan itu punya keahlian masing-masing. Kayak misalnya facial itu memang khusus di facial. Terus kalau yang potong rambut itu pun khusus dia udah hairstylist gitu Bu. Jadi kalau kayak gitu kan nggak mengecewakan pelanggan. Jadi nggak nanti ada yang facial, ada yang potong rambut, akhirnya kesana kemari kayak gitu nggak enggak. Maksud saya itu dia bisa semua. Kalau karyawannya karena kebanyakan itu lulusan dari SMK kecantikan kayak gitu ya Bu ya. Jadi mereka tuh paling nggak minimal bisa. Tapi kan setiap orang itu punya kelebihan di satu bagian. Jadi dari kelebihan itu kita tempatkan di satu bagian gitu. Di lebih spesifikan. Karyawannya ada khusus, ada facial, ada khusus. Tata rias. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Sudah tidak ada? Iya, peran perantara itu kan kalau di jasa itu kan bagaimana kita bisa menyampaikan jasa kita ke konsumen. Nah itu kayak misalnya Mbak buka door to door itu juga salah satu cara bisa memperantarakan, atau misalnya ada orang lain yang buat pergi buat travel agent itu kayaknya kalau menurut saya kok kurang masuk akal ya. Di situ ya kalau orang buka travel agent, namanya travel agent berarti kan otomatis asumsi kita dia pasti perjalanan kesalahan penulisan. Iya, paling enggak kalau rental mobil lah itu baru mungkin. Mungkin bisa atau enggak memang spesifik cari sopir untuk transport ketika ada yang manggil. Oh, sama travel agent kayaknya juga travel agent nggak mungkin mau deh kerja sama. Kayak misalnya gini loh Bu, Iya, pasti kita rental kayak gitu di tempat misalnya daerah si A ya Bu ya. Kita kan nggak tahu daerah situ, terus kita ada komunikasi dengan yang misalnya yang udah itu di daerah situ, yang kan kadang ada yang supir-supir yang saya bisa dia ya udah, terus yang daerah sini nanti bisa diantar pakai gitu, maksudnya itu kayak gitu. Misalnya ada Meka Tataris itu namanya apa ya? Kayak cuman pelanggan kita jadi dadakan gitu. Kita kayak driver nyewa supir sama mobil-mobilnya kalau memang ada yang dipanggil. Kalau travel agent dia kayaknya juga nggak mungkin mau, apalagi cuma dalam kota ya, apalagi tempatnya yang terpencil kayaknya juga nggak mungkin kalau travel agent mau. Iya, kita juga lebih masuk. Iya, soalnya di travel agent dia ada kerenan dikit lah. Tapi kalau milih kata-kata yang lebih wow gitu. Lebih wow bukan berarti lebih intinya kayak gitu. Pokoknya intinya jadi kita punya, jadi nanti di sekitar daerah sini ada kita yang kenal, kita jadi pelanggan dulu di pelangganan gitu loh. Kita punya supir yang soalnya kalau kita mau ini supir sendiri itu pun budgetnya akan lebih banyak. Lagian kita juga nggak selalu ada job kayak gitu. Jadi kita cuma ambil kayak gitu ada. Biasanya kalau misalnya kita kerjasama sama perusahaan lain, kan istilahnya kok travel agent dia kan juga perusahaan lain, nah itu pasti harus ada mutual benefitnya. Iya. Ketika Mbak misalnya nyewa kerjasama sama dia, Mbak kan ada keuntungan, bisa transportnya oke. Nah dia punya keuntungan apa kalau kerjasama sama Mbak? Jadi ingat kalau Mbak sama Mas mau melakukan kerjasama bisnis harus ada sama-sama keuntungan yang bisa didapat kedua belah pihak. Jadi kira-kira kita dapat untung apa, mereka dapat untung apa. Jadi nanti itu biasanya travel agent misalnya perjalanan gitu kan bawa turis-turis atau apa pendatang gitu. Jadi nanti bisa diperkenalkan juga ke salon kami kayak gitu. Berarti yang untung salonnya Mbak lagi dong. Travel agentnya untung apa ya? Dia juga untung karena dapat komisi dari kami gitu. Kayak gitu. Sebenarnya di mana sih tempat salonnya tadinya? Atau ada turis-turis? Jadi kita ada buka cabang baru, itu kan tadi misalnya. Tadi di situ kan ada garis bawah misalnya seperti tempatnya Mbak Putri. Dulu kan Mbak Putri itu lahiran Lampung, tapi sekarang kan dia udah jadi anak sipil di Jakarta kayak gitu. Nanti bisa kayak gitu. Saya rasa lebih kejam dari perbuatan.
Ada lagi Terus yang ditanyakan? ada lagi? Ampun. Udah, oke, terima kasih. Terima kasih. Siapa yang mau presentasi? Terima kasih ya. Jamur ya? Jamur. Oh, jamur. Tapi Bukannya di Indonesia jamur itu agak susah ya dapat menjual juga sekarang. ada yang Misalnya jamur juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mau meneruskan apa namanya restoran jamur yang kemarin kita terangkan. Yang di sini kita dari kelompok ya, salah satunya Mbak Siti Romlah dan saya sendiri dan selaku Mas Suma. Ya Mbak Siti. Yang di sini saya jelaskan diversifikasi, yaitu salah satu pilihan strategi pertumbuhan perusahaan dengan memasuki pasar baru dan menawarkan produk baru. Yang di sini juga kita juga bisa di sini sudah dituliskan dengan ini ya, namanya aneka makanan. Yang satu adalah bakso jamur, sup jamur, pangsit jamur, siomay jamur, dan sosis jamur. Untuk harganya juga di sini sudah kita tuliskan. Yang satu yaitu harga reguler dan harga VIP. Mungkin perbedaan harganya nggak terlalu antara reguler sama VIP mungkin agak sama ya, nggak terlalu Jauh. dan yang di sini juga aneka minuman. Kita juga menyiapkan es kelamut siapa? Kelapa muda. Yang satu es tahu lah, Bu. Keren kan? yang satu es kelapa muda, yang kedua es campur, es standar dan es buah. Iya. Yang di sini pasar baru kami mentargetkan konsumen dari kalangan menengah ke atas. Profesinya antara lain yaitu artis, musisi, pengusaha, dan pekerja kantoran, penyanyi, dan lain-lainnya. Di sini implementasi yaitu satu, melakukan uji coba pada karyawan dan keluarganya untuk mencicipi menu makanan baru kami. Yang kedua, uji coba pada pasar dengan icip-icip gratis. Nah, sebenarnya makan nggak usah bayar gitu ya, tapi cuma sedikit aja gitu. Bawa ke keluarga Bisa cuma satu iris gitu ya dalam boleh, nanti satu keluarga dibawa gimana? Iya. Satu RT lagi. Ini dua plastik kan. Iya udah. Terus di sini apabila mereka setuju dengan menu baru tersebut, maka kami siap menjual produk tersebut pada pasar. Namun apabila mereka tidak setuju, kami mencoba mengevaluasi ulang dan memperbaiki kesalahan yang ada. Mas Uma. Saya di sini mau melanjutkan dari Mas Putih tentang produksi perusahaan kami, yaitu Apa? warung jamur. Di sini cara memasarkan produk baru. Yang pertama, memperkenalkan pada konsumen melalui media iklan atau brosur. Jadi kami di sini satu kelompok pengusaha, satu masih dari staf-stafnya, kita pertama memperkenalkan pada konsumen dengan bisa juga di jalan dengan membawa iklan atau juga ada membawa menu sedikit gitu sambil orang jalan yang kayak Mbak seperti bicarakan untuk mencicipi biar tahu masnya dari rasa itu masyarakat tuh kayak gimana enaknya gitu, senengnya rasanya yang bisa membedakan. Dari situ kita bisa menilai yang perlu diperbanyak dalam hal rasa apa. Terus yang kedua, melalui perantara. Di sini media iklan atau brosur kita juga mengiklankan, karena alhamdulillah perusahaan kami, warung jamur kami udah berkembang dengan baik. Jadi saya melalui media iklan, melalui TV juga atau majalah-majalah dan koran, atau juga brosur-brosur di radio, brosur biasanya kami bagikan di kantoran atau juga di kampus-kampus. Disebar. Terus selanjutnya melalui perantara. Tadi kan udah Mas. Enggak, tadi melanjutkan yang ini. Iya. Yang kedua melalui perantara ini. Perantara. Itu tadi dengarnya pelantara. Melalui perantara ini bisa juga dari